Oke, what's up guys? Kalau lu punya tugas akhir, tugas project, atau tugas UAS, tugas UTS, dan apapun itu yang berkaitan dengan pemrograman yang mengharuskan lu membuat laporannya gitu. Gua akan sharing gimana cara gua mengerjakan laporannya itu dengan cepat. Nggak sampai sejam, 2 jam. Hanya beberapa menit saja. Gua menggunakan laporan generator. Ini adalah tools buatan gua untuk membuat laporan dengan cepat. Oke, kita simulasiin ya. Nah, untuk mensimulasikannya teman-teman boleh clone dulu di sini di project teman-teman, di tugas akhir teman-teman. Kalau di sini studi kasusnya gue ada project gue namanya Lutardi dan teman-teman tinggal clone aja. Dan ini gue udah clone. Terus di sini teman-teman tinggal buka aja open code atau AI agent lainnya kayak anti gravity CLI, Kiro CLI, free buff dan lain sebagainya. Kalau gue pakai open code aja deh yang gratis. Code. Oke. Boom. Nah, teman-teman di sini tinggal ngeprom aja. Misalnya, bro, baca teknologi, baca file from.md yang yang ada di folder generator. Udah gini aja sih, simple ini teman-teman. Nah, by the way, teman-teman, di file from.md itu ada berbagai perintah untuk si AI agent ini, teman-teman. Nah, di sini tuh. Ini kamu adalah AI asisten pembuatan akademik. Tugas kamu adalah membaca struktur proyek pengguna, bertanya secara interaktif satu persatu, jangan sekaligus gitu. Dan lain sebagainya banyak di sini, teman-teman. Kita balik lagi ke studi kasus. Oke, dia nanya apa nih? Mau langsung gue jalanin? Kalau iya, gas. Boom. Kayak dia nge-scan project gua. Nah, project ketemu router di root itu project aslinya ya. Oke. Demon router di Linux berbasis Go dan laporan generator ini template-nya. Gue scan dulu isi projectnya biar paham fungsionalitasnya. Siap, bro. Nah, apa nih? Struktur bab. Oke. Pertanyaan pertama. Perancangan router sebagai WiFi PK. Oke. Oke. Judulnya boleh juga sih. Pertanyaan 2 dari 13. Yang kerjakan sendiri. Kerjakan sendiri. Ya, individu. Kalau teman-teman berkelompok atau individu tinggal pilih aja ya teman-teman. Oke, oke, individu nama lengkap. Yes. Nah, misalnya nama gua Muaz Zaifah, nimnya misalkan 110. Boom. Oke, isi sekarang. Universitasnya misalnya Universitas uh, bla 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 gitu. Ini aja deh. Gak usah. Nih, BTW gue kuliah di Universitas Boas, teman-teman. Ini adalah kampus uh, yang ada di Bogor Barat. Program studinya teknologi rekayasa di media. Jurusan gue teman-teman itu. Boom. Pertanyaan 4. Oke, mata kuliah apa yang... misalnya mata kuliah tentang jaringan, jaringan komputer. Jaringan komputer. Oke. Tanya 5, nama dosen. Siapa nama dosennya? Misalnya, nama dosennya eh Dono itu. Oke. Ada nama asisten? Tidak ada. Pertanyaan 2000. Oke, ya. Tahun ajaran 2026, 2027.
Oke. Ada template atau pedoman penulisan? Tidak ada. Ceritakan latar belakang proyek ini, masalah apa yang telah selesaikan, teknologi yang dipakai, kalau mau gue bisa susun dari isi, readme, kode. Ya, tulis aja deh. Recommended. Pokoknya teman-teman ini harus menyesuaikan project teman-teman ya. Mau itu web dan lain sebagainya. Boleh. Fontnya TNR dong. Pakai gambar. Nanti user isi sendiri screenshotnya. ASCII boleh sih, ASCII aja, ASCII. Kalau teman-teman mau pakai gambar, teman-teman isi aja di sini nih gambarnya nih. Di sesuai sama si AI-nya aja teman-teman. Kalau apa nih? Ada bab khusus yang mau ditambahkan atau diubah? Standar aja deh. Nah, untuk gambarnya teman-teman nih, teman-teman bisa langsung tambahkan aja di sini nih. Buat folder namanya gambar atau apa gitu. Nanti kasih tahu ke si AI-nya bahwa ini adalah seluruh gambar yang mau gua implementasikan, mau gua susun di laporan ini gitu. Nanti kasih tahu aja, nanti disusun sama dia sendiri. Semua data lengkap rangkuman. Oke. Okay. Kunaon mak? Kedenger ieu yang konten. Oke, okay, dia nge-scan project gua. Dia mau membuat uh, file excitingnya, nanti dia override sendiri, teman-teman. Nah, ini adalah sebagai contoh aja teman-teman, ini sebagai contoh. Penting build.sa aslinya pakai types engine. Oh iya, by the way teman-teman, gua mengkonversi pindah engine teman-teman, yang tadinya latex jadi types karena latex itu lumayan besar teman-teman, lumayan gede, bergiga-giga. Nah, kalau types ini dia cuma 30 MB gitu, lebih bagus juga sih. Jadi ya latex gua jadi legacy lah. Versi jelas pendahuluan tanpa nomor bab. Oke, okay, guys. hmm. BTW teman-teman, ini latar belakang pembuatan project laporan generator ini, tools gua yang gua buat itu karena gua males gitu. Gua waktu itu ada UAS di semester 3 ya. Itu gua banyak banget gua harus buat laporan, gua tugas-tugas project gua. Sedangkan waktunya mepet teman-teman. Nah, gua curhat lah ke AI agent gitu. Gimana sih, apakah bisa gitu? Ternyata dia ngerekomendasiin pakai PDF latex waktu itu. Ya, terus dia buat dia simulasiin deh pokoknya. Nah, gua di situ gua nyuruh ke agent itu buat simulasiin gimana caranya. Dia buat file markdown, terus dia konversi ke PDF. Ternyata bisa. Nah, maksud gua gimana caranya supaya ada seperti pedomannya gitu, misalnya marginnya, terus um, headingnya, subbabnya, dan lain sebagainya gitu. Ternyata bisa teman-teman, kita pakai latex, latex juga bisa. Dan ini ada pembaruan nih teman-teman, kita bisa konversi ke file docx pakai Make teman-teman. Kita untuk konversinya kita pakai Make, tinggal Make docx aja di situ.
Nah, teman-teman, kalau misalkan di sini udah semua file markdown-nya, untuk build-nya itu teman-teman bisa pakai Docker, Nix, terus bisa pakai Mac, dan bisa juga install sendiri teman-teman package-nya. Di sini nah, kita di readme mana readme. Nah, kan di sini kita bisa bisa install juga ya. Nah, bisa install teman-teman di sini ini untuk image magic dan dependensi lainnya, dan bisa juga pakai Mac, tapi harus install ini dulu teman-teman. Nah, kalau rekomendasi gue sih teman-teman mendingan pakai Docker aja atau enggak Nix. Kalau teman-teman pakai Linux boleh Nix, tapi kalau lebih general ada yang Windows, ada yang Mac gitu. Ada yang Windows itu bisa pakai Docker aja teman-teman. Tinggal run ini semuanya Docker compose run dash dash rm laporan generator, dia langsung ke build semuanya teman-teman tanpa install dependensi yang ada di sini. Nah, yang ini. Tapi kalau teman-teman mau install sendiri juga boleh, tapi rekomendasi gue mau mendingan pakai Docker. Kalau gue sih lebih lebih enak pakai Nix. Kalau kan gue pakai uh, Linux ya, Arch Linux. Ya gue lebih senang pakai Nix. Kan lebih simpel aja gitu. Balik lagi ke sini, apakah aja udah? Diam dulu. Hmm, nanti kita build pakai Nix, Docker, dan Mac ya teman-teman ya. Coba berhasil atau enggak ya. Tapi sebelum itu kita Nix develop dulu teman-teman. Belum, karena gue pakai Nix. Oke, kita cek pantok. Oke, udah. Nah, untuk hasilnya, hasil si laporan ini itu bagus atau enggaknya itu tergantung si AI agentnya juga, tak sama um, ya si AI agentnya juga, modelnya. Makanya teman-teman bolehlah ditingkatkan gitu. Kalau misalkan pakai open code kayak modelnya Big Pickle, DeepSeek V for free, teman-teman bisa tingkatkan pakai Gemini, pakai AGY, Kiro CLI. Wah, jangan-jangan lama banget ya. Berjuang tiga bro. Lanjut. Gua niatnya teman-teman mau um, nyari data sampel kayak laporan-laporan, terus jurnal, apalagi ya, laporan magang, terus skripsi. Nah, gue mau uh, ambil apa ya, cari-cari sampel lah istilahnya kayak gitu, cari-cari sampel semua sampel yang ada di seluruh kampus, seluruh university di Indonesia. Itu gue mau cari dan gue tuangkan di sini gitu. Dan ya semua kampus bisa coba gitu sesuai dengan pedomannya masing-masing gitu. Tapi bahaya, ini termasuk bahaya nggak sih kalau misalkan ini udah menyentuh jurnal kayak jurnal gitu, terus skripsi, terlalu, ya tergantung teman-teman juga sih. Kalau misalnya teman-teman pure uh, si AI yang ngerjain tanpa ada campur tangan teman-teman, ya itu parah sih. Bukan parah sih, lebih ke nggak ngecek itu, nggak ngecek keseluruhannya. Siapa tahu si AI ini ngambil referensi dari 10 tahun yang lalu atau beberapa puluh tahun yang lalu gitu. Pastikan harus ada
campur tangan teman-teman gitu. Entah itu dari referensi, dari penulisan, dari apapun lah, pokoknya harus ada campur tangan teman-teman gitu. Jangan pure dari si AI-nya. Ini cuma buat mempermudah saja gitu. Mempermudah mm, write laporannya gitu. Oke, dia buat ininya reference. Nah, bibliografi, dia buat bibliografi teman-teman. Dari autornya Johnny Malinen. Ini powerful, serius. Bisa dikatakan powerful. Oke. Oke. Oke, validasi. Oke. Validasi gue yang salah logika baris body table. Semua table header separator. Oke. Checklist validasi logo semua. Oke. Nah, untuk build kita sendiri aja teman-teman ya. Teman-teman di sini bisa pakai pakai build, langsung build aja langsung. Top sh-nya belum ya. Build, dia langsung otomatis nge-build. Nah, dia langsung ada tuh. Nah, di project laporan generator. Nah, dan bisa juga pakai make build. Build boom. Langsung. Atau enggak bisa juga pakai laporan generator sendiri. Laporan build. Nah, dia langsung kalau laporan build itu dia langsung konversi juga ke doc-nya tuh. Dan kalau misalkan pakai Docker, teman-teman tinggal run aja komen yang ini nih. Docker, mana. Gua lupa lagi komen Docker nih, boy. Di sini. Docker. Soalnya gue jarang pakai Docker Compose Run. Oke. Docker Compose Run. Compose Run. Nah, langsung aja ya buat langsung. Begitu teman-teman. Nah, coba kita review ya teman-teman ya. Oke, di project terus bukan ini bro. Nah, router D ya. Nah, di sini nih. Nah, oke, nah, tadi baru pakai yang ini. Jadi, lihat bro. Ini oke, udah oke tuh. Dosen pengampu dono jaringan komputer. Nah, teman-teman ini bisa diedit juga, bisa diedit. Nah, daftar isi tuh. Bagus kan tuh daftar isinya, gile coy. Ini udah pakai Romawi. Satu udah rapi semuanya tuh. Rumusan masalah, tujuan, manfaat, batasan, sistematika penulisan juga ada. Nah, oke. Cakep nih tabelnya coy. Oke. Nah, mungkin ini sih lebih baik types daripada latex karena latex itu dia susah tabelnya nih. Tabelnya jelek. Kalau yang types mah ini bagus nih tuh. Cakep sekali. Nah, cakep tuh. Udah aman ini mah. Tinggal lo analisis aja benar atau enggaknya. Analisis mau ditambahin kah, mau dikurangin kah gitu. Oke, dia ada berapa halaman? 23. Oke, daftar pustakanya juga bagus tuh bro, bibliografinya. Nah, kita coba review yang doc X. Nah, oke. Nah, kalau udah doc X, teman-teman bisa langsung edit, teman-teman. Misalnya nih, gua nggak mau kata pengantar yang ini nih. Tinggal hapus, boom. Nah, misalnya. Terus yang ini, oke.
Everything work bro, perfect. Tuh lihat dah, anjing banget ini cok. Gile, teknologi makin berkembang ya anjir. Parah 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 parah. Udah cakep semua ini mah udah. Kalau teman-teman mau tambahin lampiran di bawah itu boleh-boleh aja, teman-teman tinggal rekomendasiin aja. Suruh aja si agentnya tuh tinggal buat. Oke teman-teman, mungkin sekian dari gua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.